Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad ad-duril azhar wal yaqutil ahmar والنور الأظهر وسر الله الأكبر أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله العظيم. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah tidak henti-hentinya kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Nikmatul iman, Islam, ihsan, dan nikmat masih diberikan kesempatan menjalankan ibadah salat Jumat. Salawat salam tidak henti-hentinya marilah kita haturkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita semuanya berharap semoga mendapatkan syafaatul uzma baik di dunia maupun di akhirat. Dan di atas mimbar ini kami berwasiat untuk diri pribadi kami, zuriyah kami, dan seluruh jamaah yang hadir agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah, menjalankan apa yang diperintah oleh Allah, dan berusaha semaksimal mungkin meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Karena dengan ketakwaan itulah kehidupan kita akan dipenuhi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kami ingin menyampaikan khutbah dengan tema pelajaran terindah dalam berkurban. Kalau hanya membahas berkurban, rata-rata adalah prosesi pembelian hewan kurban, penyembelihan, dan pembagian. Tapi sejatinya ada pelajaran yang lebih berharga daripada itu, yang Allah tunjukkan kepada kita sebagai hambanya, sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebatas menyembelih, saya yakin semua orang mampu, hanya saja kadang tidak mau, merasa iman dan sebagainya. Tapi sejatinya perjalanan proses untuk penyembelihan itu sendirilah yang jauh lebih harus kita perhatikan. Kenapa? Karena kita ketahui Nabi Ibrahim alaihissalam terkenal sebagai Nabi Tauhid, Baba Tauhid. Summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa. Selain beliau sebagai nabi, beliau juga posisinya sebagai seorang suami dan seorang ayah. Yang itu pun saat ini berlaku untuk kita yang sudah menikah, mau tidak mau menjadi suami dan menjadi ayah bagi anak-anak kita. Lalu bagaimana sikap kita ketika menjadi seorang suami dan seorang ayah? Ini tercermin di dalam kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Betapa luar biasanya ketika lama menunggu kehadiran seorang anak. Ketika hadir anak, lahirlah anak, Allah ingin mengetahui sejauh mana dia masih taat kepadaku Allah. Apakah dengan kemudian diberikan istri dan anak semakin jauh dari Allah? Allah ingin menguji, mengetes sejauh mana ketauhidan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan subhanallah, Nabi Ibrahim berhasil. Kadang mohon maaf, kita sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, diperintahkan oleh Allah
Justru malah kadang ketika sudah punya istri, punya anak, lemah. Ketaatan kita kepada Allah semakin berkurang dan bahkan mohon maaf hilang. Sebelum punya istri, ngajinya luar biasa, sholatnya luar biasa. Ketika sudah punya istri, sudah mulai berkurang. Sebelum punya anak, tahajudnya luar biasa, sedekahnya luar biasa. Tapi ketika sudah punya anak, mulai berkurang. Terlebih ketika anak harus dimasukkan sekolah, pendidikan, pesantren dan sebagainya, merasa bahwa nanti biaya dari mana dan dari apa. Semua itu Allah yang memerintahkan, mendidik anak dan sebagainya. Nabi Ibrahim luar biasa, tidak ada kemamangan sama sekali kepada Allah ketika diperintahkan lahir Nabi Ismail alaihissalam, diperintahkan untuk hijrah ke Makkah, dan sesampainya di kota Makkah, tinggalkan istrimu, tinggalkan anakmu. Perintah yang sangat-sangat di luar nalar, tapi Nabi Ibrahim berhasil. Pertama, pelajaran yang bisa kita ambil adalah bagaimana sikap sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah. Apakah ketika itu sudah terpenuhi, Allah kemudian kita hilangkan? Na'udzubillah min dzalik. Banyak di antara kita yang mohon maaf karena rayuan istri, rayuan anak, semuanya hilang. Yang awalnya rajin ke masjid hilang, yang awalnya rajin tahajud hilang. Lalu pelajaran apa yang bisa diambil? Pertama, dari Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami. Yang kedua adalah pelajaran bagi seorang istri dan seorang ibu, di mana di Al-Quran surah Luqman Allah mengatakan, wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkurli wa liwalidayk ilayyal masir. Walaupun ibu yang mengandung, yang melahirkan, menyusui, membesarkan, tapi ketika mendapat perintah dari Allah yang itu disampaikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Ibu Hajar tidak kemudian mengatakan, apa tidak kasihan anak satu-satunya, saya yang mengandung, saya yang melahirkan, saya yang menyusui, kok diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih? Perintah yang sangat di luar nalar. Kadang mohon maaf, seorang ibu tidak tega ketika anaknya mau dipesantrenkan. Nanti makannya bagaimana, nanti tidurnya bagaimana, nanti kalau kangen bagaimana, jangan jauh-jauh dan sebagainya. Ini perintah bukan untuk menyembelih, tapi perintah untuk apa? Thalabul ilmi, menuntut ilmunya Allah, menjemput ilmunya Allah. Tapi banyak di antara kita, jangan, kasihan, nanti tidurnya bagaimana, makannya bagaimana, uang sakunya bagaimana, dan sebagainya. Padahal Allah semuanya yang mengurusi. Dan lagi-lagi, istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam berhasil, ketauhidannya juga kuat. Kalau memang itu perintah Allah, saya rela, lanjutkan. Sulit menjadi istri yang bisa seperti ini. Kadang ketika diperintah oleh suami, membangkangnya luar biasa. Tapi kita berusaha. Semoga kisah-kisah ini bisa kita praktekkan di dalam keluarga kita. Kita menjadi suami yang luar biasa, istri juga luar biasa. Dan yang paling berat adalah Nabi Ismail alaihissalam. Beliau sebagai objek yang harus disembelih, bukan yang diperintahkan, tapi yang menjadi objek yang akan disembelih. Ini terabadikan di dalam surah As-Saff. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya. Nabi Ibrahim mengatakan, "Nak, saya diperintahkan oleh Allah di dalam mimpiku untuk menyembelihmu. Fangdur madza tara." Bagaimana pendapatmu? Tetap ada musyawarah di antara bapak dan ibu dan anak.
Dan subhanallah, Nabi Ismail alaihissalam mengatakan, qala ya abatif al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Sungguh sangat luar biasa ketika Nabi Ismail mengatakan, ayah, bapak, lakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Insya Allah engkau akan menemuiku dalam keadaan orang yang sabar. Di era milenial seperti ini kita punya anak, gadget semuanya pasti punya, hampir semuanya punya. Tapi mohon maaf, tidak semua orang tua bisa mengatur anak-anak dalam memegang handphone dan sebagainya. Memang zamannya seperti ini. Bukannya tidak boleh, tapi tetap harus tegas. Nah, waktu sholat, nah, waktu ngaji, nah, waktu baca Quran, baca Al-Quran. Ini diperintahkan oleh Allah disembelih. Tapi Nabi Ismail mengatakan, ya abatif al-ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka Bapak jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ketika nanti panjenengan ditemukan putra-putrinya meminta mondok, langsung pondokkan, carikan pondok. Jangan dengan dalih apapun, kasihan dan sebagainya, jangan. Ini kita bisa ambil dari kisah Nabi Ismail alaihissalam, tidak cuma untuk thalabul ilmi, tapi disembelih. Nabi Ismail mengatakan, insya Allah saya akan sabar. Maka jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di bulan Dzulhijjah ini memang ada ibadah tahunan, yaitu menyembelih hewan kurban. Tapi di setiap hari, di setiap minggu, di setiap bulan ada pelajaran yang bisa kita ambil tentang proses perintah ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih Ismail. Itulah yang jauh lebih harus kita perhatikan. Mungkin kita belum bisa berkurban, tapi bagaimana kita menyikapi sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, dan sebagai seorang anak. Semoga di tahun ini yang kita belum bisa berkurban, semoga Allah mampukan berkurban, dan kita bisa mengambil pelajaran kisah yang begitu sangat luar biasa antara Nabi Ibrahim alaihissalam, Ibu Hajar, dan Nabi Ismail alaihissalam, yang insya Allah pastilah keluarga kita akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan tidak cuma bahagia di dunia saja, tapi insya Allah bahagia sampai ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad karimul aba'i wal ummahat. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa talamidina wa azwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa ikhwanina wa akhwatina wa ustadina wa aqribaina wa masyayikhina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma adfa' 'anna al-bala' wal waba' wal fitan wal amrad wal fitnati ma la yakasfu ghayruh. Rabbi ij'alni muqima as-salati min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muruna bil 'adli wal ihsan
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر.